atau salah yang saya bilang? Ya saya lagi mencari tahunya, belum ada jawabannya. Belum ada jawabannya. Aduh. Ya pantes lah Anda masih Islam. Karena begini Bang, yang saya sampaikan selama ini itu belum pernah ada yang bantah. Seorang muslim pun itu tidak pernah bisa bantah yang saya ucapkan. Semua yang saya katakan itu benar. Yang mengherankan saya, kenapa Anda masih nekat? Tapi di room Ustadz siapa itu? Yusuf, Bang Edi skala debatnya. Saya pernah nonton. Bahas apa? Membahas apa? Ya kalau kata Ustadz Yusuf, Bang Edi situ nggak konsisten bilangin yang ini ke situ gitu. Jadi nggak dibentrokin ke satu titik gitu. Saya itu kemarin pengen naik tempat dia, tetapi dia tidak berani menaikkan saya. Sekarang begini Ahmad, coba kamu belajar aja dulu tentang agama Islam. Coba pelajari apa yang saya utarakan, apa yang saya katakan, apakah itu benar atau salah. Ya saya juga lagi mencari tahu yang Bang Edi semua bilang itu, dicari tahu. Iya, benar atau salah yang saya bilang itu semuanya. Ya saya coba nyari ke room Yusuf, Ustadz Yusuf nggak dinaikin. Iya mana berani kalau naik. Semua syubhat-syubhat, semua yang saya ucapkan tentang Muhammad, semuanya ada dasarnya, ada dalilnya di dalam sumber-sumber kalian sendiri. Muhammad mengalami gangguan jiwa. Muhammad mengalami sakit mental. Coba apa lagi? Masa Anda mau ngikuti orang yang sakit mental? Nah itu juga kata Ustadz Yusuf. Pernah lihat di live-nya Ustadz Yusuf. Ya ajaran Yesus itu ya sudah berbeda sama ajaran yang sekarang gitu. Ajaran Yesus berbeda dengan ajaran yang sekarang. Contohnya gimana? Coba. Seperti apa contohnya? Seperti apa misalnya? Kata Ustadz Yusuf, Yesus itu punya Tuhan. Terus? Tapi orang Kristen nyembahnya Yesus, bukan Tuhannya Yesus. Ini lagi. Nyembahnya siapa? Iya, gimana itu? Iya, nyembah itu gimana sih maksudnya Bang? Menuhankan, Tuhan Yesus masih ada Tuhannya gitu. Masih ada Allah. Di Al-Quran aja orang disuruh nyembah Adam gimana? Berarti kalian ini termasuk golongan setan. Di dalam Al-Quran, Adam punya Tuhan nggak? Ya. Kenapa disuruh nyembah Adam, nggak nyembah Allah? Ayo. Kenapa di dalam Al-Quran Allah menyuruh menyembah Adam? Saya malah baru dengar itu. Ya, gimana? Nggak baru dengar orang. Anda punya Quran aja tidak pernah Anda baca, bagaimana? Tuh. Yang kalian bahas ini tiap hari nyembahnya siapa? Ditanya nyembah itu apa nggak tahu. Apa nyembah itu Bang? Nggak tahu kan? Menyembah itu ya memberikan tunduk
memberikan ketundukan kita kepada yang Maha Kuasa. Anda nggak tunduk sama Muhammad? Tunduk kok. Ya berarti nyembah Muhammad. Bang Edis juga tunduk nggak sama ya Paulus? Enggak, ngapain? Enggak. Nggak mengikuti Paulus? Enggak ada. Kami nggak mengikuti Paulus. Paulus dan kami sama-sama mengikuti Yesus. Mana? Baik Paulus, baik kami semua, kami menyerahkan kepatuhan kami kepada Yesus. Nggak ada kami menyerahkan kepatuhan kami kepada Paulus. Apa ada kami panggil-panggil, Paulus, ya Paulus. Kami mencintai, oh Paulus, dengarkan. Nggak ada. Ya kalau itu emang disuruh itu buat kayak gitu ke Nabi Muhammad. Iya, makanya kalian itu penyembah Muhammad. Makanya saya bilang, berhentilah kalian. Kalau kalian tidak berhenti mempertuhan Muhammad, kalian nggak bakal hilang kalian, penyakit kalian. Yang membuat kalian tidak waras lagi itu adalah kalian itu mempertuhan Muhammad itu. Itu yang membuat kalian tidak waras lagi. Anda itu, ya Ahmad, Anda itu adalah orang-orang yang dikendalikan, dikuasai, dikontrol oleh Muhammad. Tapi Anda nggak sadar itu masalahnya. Percaya nggak Anda dikendalikan, dikuasai, dikontrol oleh Muhammad? Ya. Iya. Itulah makanya Anda itu disebut mempertuhan Muhammad. Kalau orang dikontrol, dikendalikan oleh iblis, berarti dia disebut orang yang mempertuhan iblis, setuju? Ya. Iya, dan Anda orang yang dikontrol, dikendalikan oleh Muhammad. Makanya Anda itu mempertuhan Muhammad, menjadikan dia segala-galanya bagimu. Makanya saya bilang, berhentilah, berhenti bang. Berhenti mempertuhan mayat dalam kubur. Sekarang itu Anda tinggal disuruh memilih saja. Anda mau ikut Muhammad atau ikut Yesus. Karena berbeda. Mustahil Anda mengikut Muhammad di saat yang sama Anda mengikuti Yesus. Makasih Kak Simoni, makasih Kak. Karena ajarannya berbeda. Makasih Kak Simoni, thank you Kak Simoni. Setuju nggak Anda bahwa ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad berbeda? Ya berbeda. Iya. Coba sebutkan satu hal yang baik yang dilakukan Muhammad. Muhammad itu bang, istri anak angkatnya aja jadi istrinya dia. Anda tahu nggak itu? Kalau Anda belajar tentang Muhammad bang, saya yakin Anda akan meninggalkan Muhammad. Banyak orang tidak tahu bang tentang Muhammad itu. Banyak orang berusaha, ustadz berusaha menutup-nutupi apa yang terjadi kepada dirinya Muhammad. Coba saya kasih contoh ya bang ya. Misal Anda diangkat menjadi anak angkat. Ya. Oke. Taruhlah yang mengangkat Anda menjadi anak angkat itu namanya Udin. Ya. Anda dirawat dari kecil, ya kan, diurus sama seseorang bernama Udin ini. Diangkat Anda menjadi anak angkatnya. Lalu punya istri lah Anda. Bahkan yang mencarikan Anda istri itu orang tua angkat Anda sendiri, Pak Udin itu. Tiba-tiba istri Anda itu menjadi istrinya Pak Udin. Nah, itu terjadi di dalam Al-Quran. Terjadi pada Muhammad. Muhammad mengambil bekas istri anak angkatnya sendiri sebagai istri. Coba menurut Anda bagaimana itu?
Perbuatan seperti apa itu menurut Anda? Itu sahih, itu hadisnya sahih itu. Bukan hadis itu. Apa itu? Itu adalah ayat Al-Quran. Ya Tuhan, astagfirullahaladzim. Inilah saya bilang teman-teman, kenapa seseorang itu masih Islam teman-teman. Karena mereka tidak tahu isi Al-Quran. Seandainya mereka tahu isi Al-Quran, pastilah mereka akan meninggalkannya. Saya menyarankan kepada Anda nih, Bang Ahmad Kul. Saya mau tanya dulu ini, Anda ini terlahir sebagai Muslim atau bagaimana? Opung saya Kristen, oh. Opung Kristen. Anda terlahir sebagai? Sebagai ya Islam, oh. Kok bingung jawab itu? Oke, Anda terlahir Kristen, oh. Anda terlahir sebagai Muslim. Kemudian dalam perjalanan waktu, ini ngomong-ngomong Anda masih single ini? Sudah berkeluarga, oh. Sudah berkeluarga, istri juga Muslim. Muslim, oh. Oke. Memang gimana? Ada niatan meninggalkan agama Islam atau bagaimana? Ya semuanya perlu dicari tahu, oh. Iya. Tidak segampang itu buat ninggalin. Betul, saya tahu itu tidak segampang itu. Abang ini kan masih dalam perjalanan mencari kebenaran kan? Ya. Nah, ketika nonton saya banyak mendapatkan info-info tentang agama Islam, ya kan? Ya. Coba abang begini-begini nggak? Ya begitu. Coba saya tanya, kenapa begini tangannya? Kenapa begitu? Terus kenapa begini? Kenapa? Ya itu yang ya itu diajarin nama Nabi Muhammad. Iya, maksudnya kenapa begitu, kenapa? Gini, waktu kita diajarkan oleh orang tua kita, contoh, kalau megang cangkul harus begini, nggak boleh megang cangkul begini kan? Supaya apa? Supaya cengkeramannya kuat dan kalau nyangkul tidak lepas, betul? Ya. Artinya ada hal-hal yang logis, betul nggak? Ya. Contoh, orang tua kita ngajarin, oh kalau pakai sepatu, yang kiri itu khusus yang kiri, yang kanan khusus yang kanan. Karena kalau yang kiri dipakai ke kanan nanti nggak sesuai, betul? Ya. Nah sekarang saya tanya, waktu Muhammad ngajarin sholat kenapa begini? Kenapa nggak begini? Coba, kenapa begini? Bingung kan? Pasti bingung kan? Coba, kenapa tangannya begini? Kenapa harus begitu? Coba, kenapa? Coba, pernahkah Anda merasa, Bang? Pernahkah Anda merasa bahwa semua yang Anda lakukan ini adalah sebuah kegiatan yang Anda sendiri tidak pernah tahu? Dan itu membuat Anda sebenarnya capek dan repot. Coba Bang, Anda lagi kerja, lagi banyak pelanggan, lagi mencari nafkah buat keluarga. Tiba-tiba Allahu Akbar, panggil. Nanti jam sekian ditinggal lagi, itu diulang lagi. Gini lagi, itu besok gini lagi. Coba Anda merasa nggak bahwa yang Anda lakukan itu sebenarnya Anda itu lagi dikerjain, Anda tahu nggak? Coba Anda merasa begitu nggak? Ya enggak sih, karena saya jarang sih. Jarang sholat? Ya. Pantesan. Berarti ketika ada panggilan sholat, Anda tidak pernah sholat kan? Jarang. Jarang sholat. Sehari sholat berapa kali? Hampir nggak pernah? Sekali. Sehari sholat sekali. Coba, ketika Anda sholat 5 kali sehari, itu merepotkan Anda nggak? Kalau lagi sibuk ya repot. Iya, merepotkan. Kalau lagi nggak sibuk ya enggak. Iya, merepotkan. Intinya merepotkan. Itulah sebabnya Anda hanya bisa sholat 1 kali, betul? Coba, Anda nggak ikut sholat Jumat udah berapa kali?
tidak terhitung. Mungkin agak sering. Iya, tidak terhitung Anda tidak ikut sholat Jumat kan? Ya, Iya, 3 kali Anda tidak sholat Jumat menurut Muhammad, Anda tapir. ya. Harus mengucap 2 kalimat syahadat lagi. Benar. Padahal waktu sholat Jumat ya gitu-gitu juga. Khotbahnya bikin ngantuk, betul? Ya, Iya. Coba Bang, hal apa kira-kira yang membuat Anda masih Islam atau yang menghalangi Anda untuk meninggalkan agama Islam? ya karena keluarga semua Islam, dari abang, kakak. Oke, hanya karena ikut-ikutan gitu ya? Ya, bisa. Iya. Jadi memang inilah teman-teman, faktor-faktor ikut-ikutan. Dan saya tahu itu Bang, bahwa itu memang terjadi kepada kebanyakan orang-orang Islam. Seperti itu. Tapi intinya, saya cuma mau berpesan begini Bang. Tidak harus ikut-ikutan Bang. Seperti itu. Anda harus mengambil satu langkah yang berbeda dari apa yang saudara-saudara Anda tempuh. Seperti itu ya. Siap, Bang. Oke. Saya harap Anda banyak belajar ya. Nanti kalau Anda banyak belajar, nanti juga Anda akan menemukan kebenaran itu. Oke, seperti itu ya Bang ya. Ya, siap, Bang. Oke, saya turunkan ya Bang Ahmad ya. Saya turunkan. Ya, Bang. Terima kasih Kak Simoni. Ya itulah ya.